Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ardiansyah dari kelas 11 IPS 1 absen 16. Saya akan membacakan tentang materi bab 3 PKN tentang sistem hukum dan peradilan. Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut Hugo de Groot adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Kedua, menurut Van Vollenhoven, suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur. Dan menurut Aristoteles, adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Dan menurut Sastro Pranoto, adalah peraturan memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dibuat oleh badan resmi. Ciri hukum 1, adanya perintah atau larangan. 2, memaksa dan mengikat. Unsur hukum, peraturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Peraturan dibentuk oleh badan resmi. Peraturan bersifat memaksa, sanksi tegas dan nyata. Penggolongan hukum. Hukum undang-undang. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan CU, KUHP. Hukum adat dan kebiasaan. Hukum yang diambil dari peraturan adat dan kebiasaan. Hukum adat Minangkabau. Hukum jurisprudensi, hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum. Bentuknya hukum tertulis, hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tertulis. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antara individu dan bersifat pribadi. Contohnya hukum perdata, tempat berlakunya hukum. Hukum asing, hukum yang berlaku dalam negara lain. Contohnya hukum Australia. Hukum gereja, kaidah yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Contohnya hukum gereja Vatikan Roma. Masa berlakunya hukum positif. Ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini. Hukum universal, hukum yang berlaku tanpa mengenal batas ruang dan waktu, berlaku sepanjang masa, dimanapun dan terhadap siapapun. Contohnya piagam PBB tentang DUHAM. Cara mempertahankannya. Hukum material, hukum yang mengatur tentang isi hubungan antar sesama anggota masyarakat, antara anggota masyarakat dengan penguasa negara, antara masyarakat dengan penguasa negara. Hukum formal, hukum yang mengatur bagaimana cara penguasa mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan kaidah-kaidah hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain. Contohnya hukum acara peradilan tata usaha negara. Perbedaan hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengutamakan kepentingan individu, mengatur hal ihwal atau mendasar yang bersifat khusus dipertahankan oleh individu. Asas perdamaian diutamakan dan diupayakan oleh hakim. Gugatan dari pihak penggugat dapat ditarik kembali setiap saat. Sanksinya berbentuk perdata. Macam hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda, mengutamakan pengaturan kepentingan umum. Mengatur hal ihwal yang bersifat umum dipertahankan oleh negara melalui jaksa. Tidak mengenal asas perdamaian, gugatan tidak dapat dicabut kembali sanksinya. Macam hukumannya adalah hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman tambahan. Dalam hukum positif di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. 1. Hukum tata negara.
HTN, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Kedua, hukum administrasi negara, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi yang bertujuan untuk mengetahui cara tingkah laku negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan. Hukum pidana mengatur kepentingan umum. Hukum acara atau hukum formal mengatur cara menjalankan peraturan hukum material. Terbagi atas 2. 1. Hukum acara pidana, pelaksanaan hukum pidana material. 2. Hukum acara perdata, menjalankan peraturan hukum perdata material. Lembaga peradilan di Indonesia. Pengadilan umum memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk. 2. Pengadilan agama memeriksa dan memutus perkara-perkara yang timbul di antara umat Islam, contohnya nikah, rujuk, talak. 3. Pengadilan militer khusus mengadili bidang pidana bagi anggota TNI dan Polri dan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan Polri. 4. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara. Alat kelengkapan peradilan. Hakim bertugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum. 2. Jaksa, lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Polisi, lembaga negara yang berperan sebagai pemilihan Kaptimnas atau penegak hukum, pelindung serta pengayom dan pelayan masyarakat. Tingkatan, peranan, dan fungsi lembaga peradilan. Pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri, dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan MA yang mempunyai kekuasaan hukum. Pengadilan meliputi 1 kabupaten kota. Wewenangnya memeriksa dan memutus. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian tuntutan, ganti kerugian, dan rehabilitas bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dibentuk dengan undang-undang, daerahnya meliputi 1 provinsi. Fungsinya pimpinan pengadilan negeri dalam daerahnya. 2. Pengawas jalannya peradilan dalam daerahnya, mengawasi dan meneliti perbuatan hakim pengadilan negeri dalam daerahnya. Mahkamah Agung pemegang pengadilan negara tertinggi, berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. Fungsi puncak sebuah peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi melakukan pengawasan tertinggi, mengawasi perbuatan hakim. Ciri-ciri korupsi. 1. Pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum, melalaikan kepentingan umum dilakukan dengan rahasia lebih dari 1 orang atau 1 pihak. Bentuk-bentuk korupsi. Korupsi jalan pintas, korupsi dalam hal penggelapan uang negara, perantara ekonomi atau politik, sektor ekonomi membayar keuntungan untuk kepentingan politik. Korupsi upeti. Bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis mendapatkan persentasi, upaya untuk markup. Korupsi kontrak. Korupsi yang tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk mendapatkan proyek atau pasar. Usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Korupsi pemerasan. Korupsi yang sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak internal dan eksternal. Pencantuman nama perwira tinggi militer dalam Dewan Komisaris Perusahaan. Penggunaan jasa keamanan pada perusahaan multinasional, bahkan pemeran langsung terhadap perusahaan dengan alasan keamanan. Macam-macam gerakan dan organisasi anti korupsi. 1. Gembita, Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara. 2. OAK, Organisasi Anti Korupsi. 3. ICW, Indonesia Corruption Watch. 4. Solidaritas, Gerakan Anti Korupsi.
5. Solidaritas masyarakat anti korupsi, dan lain-lain. Ketidakberdayaan lembaga anti korupsi melaksanakan fungsi dan peranannya dipenuhi oleh tidak mempunyai wewenang memeriksa instansi pemerintah, memiliki keterbatasan dalam kualitas SDM, sumber daya manusia, atau keterbatasan dalam mencari sumber dana, kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Ya, sekalian segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.